Narasinya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebuah permohonan. Dijawab oleh Quran surat Az-Zukhruf 4361. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Selesai sudah. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam nama sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai si Ustadz Gondrong dan juga Ustadz Ipung Atria yang terus menyerang iman kekristenan. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, mereka ini adalah penyesat, mereka adalah antikris, tetapi mereka berkoar-koar dan mereka selalu menyesatkan banyak orang dengan berkata, oh mereka lah pengikut Yesus yang sejati. Hanya karena mereka disunat dan Tuhan Yesus juga disunat gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, tanpa dasar, tanpa dalil dan cocomologi lah yang digunakan untuk mendukung argumentasi-argumentasi mereka. Nah kali ini teman-teman sekalian, sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh si Subandi ya. Kalau nggak salah namanya Ustadz Subandi. Jelas di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 itu mengatakan bahwa tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Lalu teman sekalian, kalau seandainya ya dikonversi dengan apa tadi dikatakannya itu dalam surah Al-Zukhruf ya nomor 61, itu ternyata jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Nah, makanya dikatakan kalau dua ayat ini digabung selesai sudah. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah nur, cahaya. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan hidup di dalam kegelapan, melainkan terang hidup ada padanya. Tetapi penyesat-penyesat teman-teman sekalian justru muncul seperti Ipung Atria. Padahal Yesus jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Mereka bilang, kan dia hanya sebagai jalan begitu, bukan tujuan itu. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu setara dengan Bapa di dalam kekekalan. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Nah kali ini teman-teman sekalian kita dengarkan dulu apa yang menjadi ocehan si penyesat Ipung Atria berikut ini. Islam itu mengimani ada 4 kitab suci yang wajib diimani. 1. Taurat, wal Zabur, wal Injil, wal Furqan, Al-Quran. Pertanyaannya, ini ada Injil yang mana Bapak Ibu? Ini yang menjadi kabur persoalan ini. Sebenarnya Injil yang real ya, ini begini. Taurat itu kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Musa. Zabur kepada siapa Bapak Ibu? Nabi David. Injil kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Isa, Yesus alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil itu firman Allah yang disampaikan kepada Yesus Kristus. Tetapi Alkitab ini yang dikatakan Injil yang kita pegang selama ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus dan bukanlah murid-murid Yesus. Justru Injil yang asli yang ditulis oleh murid-murid Yesus atau orang-orang yang sering ketemu dengan Yesus itu tidak dipakai sekarang. Oke, jadi teman-teman sekalian itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari seorang penyesat bernama Ipung Atria. Nah, jadi bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh si Ustadz Subandi tadi. Dan jelaskan kawan sekalian bahwa saya setuju dengan si Subandi. Bukan hanya karena
sesuai dengan teologi kekristenan dan yang kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan yang lurus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Yang tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Tetapi lebih-lebihnya karena memang Al-Quran menjelaskan hal itu memang. Yesus Kristus itu adalah manusia suci. Baca dalam surat Maryam. Sementara kalau kita bandingkan dengan Nabi mereka itu Muhammad. Itu adalah orang berdosa. Di mana dalam satu ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa mintalah ampun wahai Muhammad atas dosa-dosamu. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa Muhammad adalah berdosa. Tapi ya saya tidak tahu bagaimana teologi Islam menjelaskan bahwa Muhammad itu bebas dari dosa. Itu urusan mereka untuk mengcounter nanti kawan-kawan. Ya, tapi saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung Atria. Ada 2 hal. Yang pertama bahwasanya Injil yang asli itu kan sudah kabur gitu ya. Udah nggak jelas, udah nggak ada lagi gitu. Ya, jadi ini sebenarnya dia mau menyesatkan umat Islam. Padahal kawan-kawan sekalian, kalau mereka mau membaca Taurat Injil yang ada saat ini, itu mereka akan terbuka mata mereka, mereka akan melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ustadz-ustadz mereka mencoba menutupi kebenaran ini kawan-kawan sekalian. Ya, mereka menutupi kebenaran yang hakiki itu. Yang dimana Al-Quran sendiri menganjurkan untuk belajar kepada Taurat dan Injil. Bahkan Nabi mereka sendiri dikatakan apa? Apabila wahai Muhammad engkau ragu-ragu kepada kitab yang kami turunkan kepadamu, bertanyalah kepada mereka ahli kitab. Yaitu mereka yang menerima kitab sebelum engkau. Siapa mereka? Yahudi dan Kristen. Jadi teman-teman sekalian, Injil yang ada pada kita mereka tidak percayai. Nah kawan-kawan, saya jelaskan tentang pengertian Injil. Injil itu adalah euangelion. Euangelion artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa Allah telah menjadi manusia dan diberi nama Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah sejak purbakala. Lalu dia diutus oleh Allah dalam Yohanes 17 ayat 3. Untuk memperkenalkan bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya kita mengenal Allah yaitu Bapa yang benar itu. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14. Ya, dikatakan apa kawan-kawan sekalian? Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa surgawi. Ya, maka kawan-kawan sekalian kalau kita lihat ini, ya, Yesus pada kekekalan tentu dia adalah Allah yang benar. Ya, dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia bersama-sama dengan Bapa. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Nah jadi sudah sangat jelas. Jadi Injil itu tentang kabar baik mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kalau kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu merupakan kitab yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus mengenai apa? Mengenai euangelion atau kabar baik itu. Jadi para murid itu menuliskan itu. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Jadi kemudian yang kedua, Ustadz Ipung Atria berkata bukan murid-murid Yesus yang menuliskan itu. Itu jelas bahwa dia menyesatkan, mengaburkan itu. Jadi kalau Ipung Atria boleh sekali-sekali datang ke room saya. Kita akan jelaskan itu. Bahwa penulis Alkitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus sendiri. Seperti Matius, Lukas, ya, Markus dan Yohanes jelas-jelas mereka adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus sendiri. Saksi mata kawan-kawan sekalian. Ya. Bahkan Lukas sendiri itu saksi mata. Dia ada di dalam 70 murid-murid yang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika mereka pergi penginjilan. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ipung Atria itu sesuatu hal yang menyesatkan umat Islam itu sendiri. Dan lagi pula kawan-kawan sekalian, yang paling konyolnya. Ngapain pula sih Ustadz Ipung Atria ceramah lalu yang dibahas adalah Alkitab. Yang dibahas adalah tentang Tuhan Yesus. Yang dibahas adalah tentang Injil. Tentang kitabnya Kristen. Kelucu. Bin ajaib. Ya, jadi pelajari Al-Quranmu gitu. Atau memang Anda tidak lagi atau tidak laku lagi. Anda tidak bisa dapat uang Ipung Atria kalau Anda tidak bahas Kristen. Iya kan? Anda tidak bisa lagi menjual karena sekarang ini kan udah banyak sekali umat Islam yang risih gitu ya. Ada tentang sandal Nabi lah, ada tentang rambut lah, jubah lah, dan lain-lain gitu ya.
yang dicium-cium dan apa semua, lalu mereka kasih persembahan mereka kasih amplop dan lain sebagainya. Umat Islam mungkin banyak sadar, jadi nggak laku lagi gitu. Jadi mungkin itu barangkali makanya ustadz-ustadz ya untuk melariskan ceramah mereka, udahlah kita korek-korek itu Al-Quran, kita coba sedikit ganggu Alkitab maksud saya, ya. Mereka spill ayat-ayat Alkitab secara tidak langsung mereka sedang memberitakan Injil. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita berterima kasih kepada Ibu Atria di akhir video ini. Terima kasih Ibu Atria. Silahkan lanjutkan, ceramahlah menggunakan ayat-ayat Alkitab kami. Sekalipun Anda memutarbalikkannya, tapi ingat, Roh Kudus akan bekerja dalam setiap telinga, ya, pikiran yang telah mendengar dan telah memikirkan, merenungkan apa yang Anda sampaikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.